Ini gedung SD Negeri 1 Banyuasin 1, tempat diadakan pertemuan sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 4 Juli 2022. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Iya, amin. Ini salah satu dari peserta, yaitu dari Kepala SD Negeri 12 Air Kumbang, Ibu Inten Setia, SPD. Eka Setia ya. Jadi melanjutkan dari materi Pak Faris, harusnya yang layak langsung Pak Farhil, karena pembahasan Pak Farhil dari pagi sampai siang. Jadi coba saya menggantikan sebentar. Ini sekedar menginformasikan dan menguatkan kembali keyakinan Bapak Ibu untuk pemirsa ijazah ya. Pertama, mungkin ada yang baru nulis, ada yang sedang menulis, ada pun mungkin yang sudah. Belum sudah. Belum. Nah, baru di copy. Nah, jadi mungkin kesempatan ini kita kembali untuk mengingatkan kembali informasi mengenai ijazah, karena kita 2 materi lagi, jadi dibagi 20 menit ya. Jadi kita percepat baik untuk penulisan ijazah ini. Semoga ini ijazah dokumen seumur hidup, jadi Bapak Ibu tolong lebih diperhatikan, mulai dari penanya kayak gitu ya, kerapian, kebersihan. Dan satu lagi mengingatkan kalau di akhir info bahwa ini harus diarsipkan secara manual dan digital. Jadi nanti kita juga akan minta Bapak Ibu untuk kita buat surat edaran bahwa kita juga akan mengarsip, karena berbagai macam masalah yang dihadapi setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, agar kita bisa punya arsip sama-sama. Pertama, bagian depan ijazah. Gimana ya? Sudah terima kalau kan edaran tulis ya. Jadi bagian depan ijazah, halaman belangko ijazah depan itu, yang paling atas itu identitas sekolah ya. Identitas sekolah pertama, identitas nama sekolah. Kalau di nomenklatur ijazah itu di nomenklatur disebutkan SDN 1 Air Kumbang ya. Tapi untuk penulisan ijazah di lembar ijazah itu harus diuraikan ya. Sekolah Dasar Negeri 1 Air Kumbang. Jadi tidak SDN. Itu banyak perdebatan kemarin menanyakan sesuai nomenklatur itu seperti apa gitu kan. Nah, untuk penulisan kita sudah sepakati seperti ini. Jadi tidak ada lagi yang berbeda. Tidak disingkat tapi diuraikan. Itu yang pertama. Selanjutnya itu sudah ada pertanyaan ya. Itu sudah jadi sepakatan, tidak usah lagi dipertanyakan. Yang kedua itu nomor pokok sekolah nasional NPSN. NPSN itu kalau tidak yakin tolong lihat lagi di dapordiknya ya, atau di dicap itu, dicap kamu ambil dengan bos itu ya. Kalau itu salah, bukan nama sekolah kamu, berarti yakinkan itu bahwa NPSN sekolah kamu bukan NISN anak, bukan NSS ya. Nah, kenapa? Karena waktu itu pernah kejadian yang dibikin NSS, aduh mungkin dia beda ya. Jadi balik ini pasti ke NPSN itu milik Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ditulis tuh cek lagi, atau sebelum ditulis tuh cek lagi ya. Sebelum ditulis cek lagi itu. Ini sepele tapi ada kedepannya bermasalah ya. Selanjutnya nama kabupaten itu ditulis Banyuasin ya. Banyuasin, B-nya besar. Itu yang untuk identitas sekolah. Terus di bawahnya nama provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini sesuai dengan EYD Sumatera Selatan, seperti contoh, bukan Sumatera Selatan atau Sumsel ya, jangan macam-macam ada itu, diuraikan. Provinsi Sumatera S-nya besar, lain kecil galau, lagi selatannya S-nya besar ya. Itu jangan diperdebatkan lagi, jangan ada yang salah lagi. Ini Air Kumbang Banyuasin 1 kemarin kecamatan mana ini salah. Nah, selanjutnya itu untuk identitas ya, itu untuk identitas sekolah. Nah, di bawahnya itu identitas siswa
ya. Nah, identitas siswa ini, nama anak itu ditulis sesuai dengan dokumen kelahiran atau akte kelahiran. Jadi misalnya nama anaknya contoh di depan itu Ahmad Hairudin, ditulis memakai huruf kapital. Ahmad Hairudin, pakai kapital semua, ya. Kalaupun misalnya disesuaikan Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang ini namanya panjang-panjang galau, walaupun cuma 2 kata tapi kan panjang ya, itu disesuaikan space-nya, lihat ininya ya, ruangnya untuk nulis itu. Jangan pula tulisannya besar-besar, namanya panjang tulis besar-besar ya, disesuaikan. Kalau misalnya siapa namanya panjangnya tuh ditulis ya, ditulisnya disesuaikan pakai pensil dulu, pakai pensil dulu. Jadi ditulis pakai pensil. Kalau tidak sesuai lagi, hapus lagi, ulangi lagi gitu ya. Jangan jadi kayak jadi hal dak muak tukar pul kayak Bapak Ibu tipek pulo kan. Ijazah tak boleh tipek. Nah, jadi sesuaikan apabila dia 3 kata ya, apabila dia di dalam dokumen itu terlalu panjang walaupun Ibu nah diusahakan cak mau baik tetap panjang ya, 3 kata, maka kata yang kedua itu harus disingkat boleh. Tapi yang lebih utama dicoba dulu untuk diuraikan sesuai dengan dokumen kelahiran. Ya, gitu ya. Itu sudah dekat pertanyaan di nama ini? Ya, sudah. Banyak. Ya, untuk nama itu memang kendala. Ketemu anak yang namanya panjang. Jadi solusinya mungkin fontnya agak dikecilkan, biar ukurannya pas. Apalagi yang 4 suku kata, Winara, Moza, Alicia, Putri, itu udah buat kalau dimasukkan di dalam. Jadi kalau solusi saya, karena saya biasa nulis ijazah, dikecilkan fontnya, ukurannya pakai pensil dulu sebelum mulai menulis. Jadi kalau untuk nama tadi kayak gini ya, bisa contoh nih Pak, izin lagi Pak ya. Jadi kalau misalnya namanya 4 kata yang kayak tadi ya, 4 kata misalnya Farhil Buddha Devi Irawan kayak gitu ya. Jadi ditulis baik di situ Farhil spasi H spasi D spasi Irawan kayak gitu. Jadi yang kita galau yang disingkat ya. Tapi kalau memungkinkan seperti kata Ibu Desi tadi, mungkin fontnya kayak gitu kan, tapi dia harus huruf kapital ya, walaupun fontnya diperkecil tapi harus kapital, disesuaikan lah, jangan kaget tidak terbaca gara-gara nak diuraikan jadi tidak terbaca nama-nama anak itu. Jadi kalau 3 suku kata panjang, tengahnya yang disingkat. Kalau 4 kata tadi seperti yang tadi, sesuaikan dengan akte kelahiran dan dokumen yang lain, yang dokumen kelahiran atau akte kelahirannya. Apakah Ya. disingkat itu sudah memang ada? Untuk masalah dasarnya Pak ya, kalau kemarin itu kita siapa yang ikut webinar ya, webinar kemarin itu dia dari pihak kementerian juga memperbolehkan kayak gitu. Tapi untuk lebih dasar hukumnya kita tanya ke sama Pak Farhil ya, kayak mana dasar hukum peningkatan. Tadi, jadi diulangi untuk penulisan nama identitas anak itu yang pertama menggunakan huruf kapital semua. Rujukannya adalah kepada dokumen yang sah, akte kelahiran dan KK. Ya. Seandainya di akte dan KK beda, panggil wong tuanya, buat pernyataan mana yang nak dipakai, akte kah, KK kah? Karena KK sama akte itu kan dikeluarkan oleh Dukcapil juga tuh, bermaterai. Jadi jangan sampai kita salah. Atau kalau memang mereka mau memperbaiki, perbaiki supaya sinkron. Mariana Ilir ya, disebutkan langsung di situ Mariana Ilir, tanggal 5 Maret 2010 kayak gitu. Jadi bukan kabupaten penerbitnya ya, kabupaten penerbit yang bikin di situ, bukan Banyuasin, tetapi nama desa tempat kelahiran. Jadi anak itu telah dilahirkan di Mariana Ilir
Ditulis di situ di Desa Mariana Ilir atau di Kelurahan Mariana. Dibikin di situ Mariana, koma kayak gitu. Nah, untuk penulisan angka 1 sampai 9 tidak menggunakan 0. Jadi tidak KT 01, 02, 03 yang tidak KT. Jadi 1 sampai 9. Terus nama bulan jangan dibikin angka. Januari, Februari, Maret, April kayak gitu. Diurai sampai Desember. Dan untuk tahun 2010 tetap seperti itu. Itu untuk bulannya saya mau tanya. Bulannya ini kan dasarnya itu kan bulannya ini. Bulannya ini ada November. Ada yang seperti Februari. Nah, ini sesuaikan akte gimana? sesuai ejaan Pak. Biasanya memang Atau sesuai dengan dasar akte dengan kalau itu memang terjadi di aplikasi kadang itu ya. Di aplikasi. Iya, November tuh kadang V, kadang V, November. Tapi benar itu November kayak gitu memang. ya tapi tulisannya November. Nah, di aplikasi kadang P kayak gitu ya. Arahannya Pak menggunakan kaidah tata bahasa yang baik dan benar IYD. November bukan November pakai P, V. Tapi lagi-lagi di sini kita ada acuan pedoman yaitu dokumen yang disahkan. Kalau misalnya di KK di akte pakai P, kita kalau IBP. Ya? Itu tadi kami muncul lagi namanya itu Pak tidak politik. Itu namanya. Sekali lagi Pak, dokumen yang sah apakah itu KK atau akte? Ya? Oke. Untuk tanggal, untuk identitas siswa itu diberlakukan sesuai dengan dokumen kelahiran atau KK dari siswa. Jadi kalaupun misalnya perbedaan huruf, misalnya Cak Mariana Ilir ada pakai I, itu disesuaikan dengan yang di akte. Ya, sudah. Itu untuk tempat dan tanggal lahir. Untuk nama orang tua sama seperti tadi pakai dokumen, tetapi penulisannya tidak pakai kapital semua. Ya, kayak gitu dicontoh adalah Jumadi, J-nya yang besar, yang lain tidak. Jadi ini kembali lagi ke dokumen kelahiran dan KK dari siswa tersebut. Apabila ada nama orang tua atau wali yang di dalam itu misalnya yang pakai nama orang tua perempuan saja, silakan dibikin sesuai dengan akte. Ya. Jadi di dasarnya adalah akte kelahiran dan KK ya. Jadi kalaupun di situ misalnya lagi disebut ke anak dari Desi Nuriani, nah tulislah di situ kayak gitu. Tidak apa-apa, itu sesuai dengan akte karena harus sesuai dengan akte dan dokumen kelahiran. Oke, Bapak Ibu, untuk nama orang tua kayak gitu tidak ditulis kapital tapi ditulis depannya yang besar. Selanjutnya nomor induk siswa Bapak Ibu terkait nama orang tua ini dilema juga ya, pernah ada pengaduan gitu ya. Ada yang ngotot nama emaknya yang dimasukkan di situ ya. Ujinya lukanya itu di sini Pak. Itu akte dan kakak. Kalau di akte kakak tertulis nama ibu Suminem, ya sudah kita buat Suminem di ijazah ya. Walaupun perempuan. Jangan nanti dicampur aduk dengan syariat Islam Pak. Kalau syariat bin ya meskipun dia sudah almarhum tetap bin ya Pak ya. Jadi ini urusan dengan negara pemerintah. Jadi itu kakak dan akte. Ini Pak Sudadi banyak pertanyaan. Sudah apa Pak ya? Iya itu aja. Ya ini memang harus hati-hati, ini gampang-gampang susah ya. Pak Sudadi malah sampai 2 malam tidak tidur Pak ya. Sudah. Selanjutnya masalah EISN tadi, nomor induk siswa ini hak prerogatif sekolah. Silakan Bapak Ibu menuliskan sesuai dengan yang ada di buku induk masing-masing. Yang belum punya buku induk silakan beli, yang sudah silakan tulis, yang belum lengkapi ya. Karena berkali-kali ada yang kehilangan ya, ada yang kehilangan ijazah tuh suruh balik ke SD tidak pernah dong.
Padahal nomor buku itu tuh kalau aku jinggung kalau sampai pada buku tapi udah kasih isinya. Kayak gitu ya. Jadi yang belum belilah, ada buku isinya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti biar mempermudah ke depannya dilengkapi nomor induknya siswa ya. Ini silakan cek di nomor di buku ide masing-masing. Yang selanjutnya nomor induk siswa nasional. Ini anak-anak kalau sudah kelas 6 tidak punya nomor induk sekolah nasional ya. Jadi silakan nanti kembali ke operator ya untuk mengecek kembali keaktifan dari NISN ini. Perubahan data di dalam NISN tidak merubah NISN dan pastikan NISN ini 10 digit bukan 12 digit bukan 10 digit ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cek kembali terkait dengan NISN. Selanjutnya nama kabupaten penerbit ijazah itu dibuat Kabupaten Banyuasin karena itu space-nya udah muat lagi sama cek tadi nama kalau panjang Kap, jadi kita sepakati Kap titik Banyuasin ya. Itu udah usah ada perdebatan karena ini sudah dibakukan oleh Banyuasin ini ya dari pengembangan kurikulum. Kap gak usah berdebat lagi Kap titik Banyuasin dan tanggal penerbitan ya, sudah dibakukan oleh pertanyaan ini. Tanggal penerbitan Bakukan secara nasional. Ya sudah Pak. dibakukan secara nasional. Ya. Terus tanggal penerbitan itu tanggal 16 Juni 2022. Kalau ada yang lulus 15 Juni itu tanggal kelulusan. Nah, ijazah penanganan ijazah 1 hari setelah tanggal kelulusan. Baca lagi di juknisnya. Jadi disepakati dari bidang pengembang kurikulum bahwa penulisan ijazah kita buat tanggal 16 Juni 2022. Ya. Ada kabupaten kota kan gitu, tanggal 16 juga. Selanjutnya nama kepala sekolah sesuai dengan EYD, ya, gelar dan sebagainya silakan. Terus ini silakan lihat di SK masing-masing jangan sampai salah. Terus ijazah ini ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap, ya. Nah, tanda tangan, dicap jangan sampai tertukar, kayak cap komite, cap masjid. Nah, di situ ya. Jadi pas mau mencapnya lu minum aqua dulu, beli aqua dulu baru bisa ngecap. Nah, terus selanjutnya foto itu 3x4 hitam, boleh hitam putih, boleh berwarna, asal berkualitas, dengan syarat harus berkualitas. Kalau yang kemarin di DPU nggak usah dipakai lagi, ya. Jadi ini yang berkualitas. Ya bagus lah. Yang bagus lah. Nah, selanjutnya foto ini dicap jari oleh anak. Nah, cap jari ini di tangan kiri yang 3 jari ya, 3 jari tangan kiri. Ya, kakek terkait misalnya Pak maaf Pak, ini misalnya jempolnya jari tengahnya agak ini ya, misalnya udah kakek apa, yang namanya jari sudah berarti 2 jarinya. Kalau berpisah, ini kan jari semua nih, kelingking manis ini kan jari semua nih, ya. Tapi 3 jari dulu yang sebelah kiri, kalau udah ini memungkinkan yang sini tidak kakek berarti yang sebelah kanan, ya. Kalau misalnya kanan dengan kiri tidak kakek berarti kaki, jari jempol. Ya, kata Pak Parkir itu di Muara Paling itu ada kejadian kayak gitu. Pak, dak atek semua kanan kiri no, tapi dipakai ke kaki yang jempol kaki. Nah, itu. Gitu ya. Ya, jempol kaki anak. Yo. Terus jangan pakai jempol yang lain kata Debbie. Terkait penulisan tanggal tadi 16 Juni nanti kan kita mengeluarkan SKHUS dari sekolah, berarti tanggalnya disamakan. Betul ya. Ya boleh lanjut, itu sudah waktu itu. Boleh. Tanggal 16 harus. Berarti tanggal 14 ya? Jadi kalau SKHU itu tanggal sebelum kelulusan. Jadi tanggal berapa bayang? Pokoknya sebelum tanggal kelulusan. Tanggal kelulusan itu kan tanggal 15 tuh ya. Berarti untuk ke belakang. Bersama. Ya. Tidak ada lagi perdebatan lagi. Sudah
kita balik ke halaman belakang. Di halaman belakang ini tidak usah dijelaskan lagi karena identitas di atas itu sudah sama dengan di belakang. Cuman ingin memastikan bahwa yang di depan itu harus sama datanya dengan di belakang. Jangan sampai ada namanya di depan Ahmad Khairuddin, di belakang Desi Nuryani. Nah ya, jadi perhatikan lagi ketika penulisan di bagian belakang. Terus NISN-nya harus sesuai semua dengan yang di depan ya. Selanjutnya kita ke kolom nilai. Kolom nilai tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Parkir bahwa NA yang kita pakai, jadi bukan nilai US. Nilai US itu dipakai untuk di SKHU. Untuk nilai ujian sekolah yang tertera di ijazah itu kita memakai NA, itu nilai 6, 40% nilai rata-rata rapor dari semester 7 sampai semester 11 ditambah 40% nilai ujian sekolah. Nah itulah nilai yang ditulis di ijazah. Nah untuk penulisannya lagi kita harus pakai 2 angka di belakang koma. Jadi pembulatan itu harus di belakang koma 2 angka ya. Bisa 83,4111 kalau di laptop tuh kan 83,4111 berarti 83,41 yang ditulis di situ. Kalau dia misalnya 83,4155 maka yang ditulis 41, misalnya 83,5455 berarti yang ditulis 83,55. Jadi pembulatan yang di belakang ya. Itu langsung kalau Bapak Ibu tidak paham kalau ini pembulatan 2 desimal di belakang koma ya. Jadi pembulatan 2 desimal di belakang koma. Selanjutnya misalnya tadi tuh permasalahannya lagi untuk mapel. Ini kalau mapelnya 1 BTA maka dibagi 9. Kalau misalnya kayak kata Pak Kadir tadi ADO misalnya potensi daerah ditulis di sana berarti dibagi 10 dan rata-rata dari nilai ini juga seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya tanda tangan kepala sekolah, cap itu seperti yang di depan tadi, jangan sampai salah karena ini kebanyakan kejadian kalau salah sikap, kalau satu sekolah, kalau sikap ada jadi masalah, kalau satu sekolah yang jadi hal ini. Nah, Bapak Ibu, ya ini untuk juknis penulisan, mungkin Bapak Ibu juga sudah melok webinar dan ada yang sudah baca-baca juknis, silakan nanti Bapak Ibu ketika penulisan lebih dipertegas lagi seperti apa yang sudah kita edarkan. Nah untuk selanjutnya kalian kalau misalnya dari sini masih ada lagi pertanyaan di dalam kepala silakan hubungi nomor di bawah ini. Terus langsung WA Pak Parkir atau yang Bapak Ibu bisa ke tim ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk juknis karena waktu sudah kurang dari jam 3 karena ada satu materi lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suasana bubar dari sosialisasi implementasi kurikulum Merdeka dan sosialisasi cara penulisan ijazah 2021-2022 dan sosialisasi ANBK, persiapan ANBK. Inilah suasana 3 kecamatan yang bergabung di SD Negeri 1 Banyuasin 1, yaitu Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin 1 dan Kecamatan Air Kumbang. Itu suasananya. Mereka membubarkan diri dengan menuju parkiran untuk mengambil kendaraan. 3 kecamatan guys.